Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan untuk kita dalam kebaktian minggu ini tertulis dalam Amos pasal yang ke-7, ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Lalu Amazia, imam di Betel, menyuruh orang menghadap Yerobeam, raja Israel dengan pesan, Amos telah mengadakan persepakatan melawan tuanku di tengah-tengah kaum Israel. Negeri ini tidak dapat lagi menahan segala perkataannya, sebab beginilah dikatakan Amos, Yerobeam akan mati terbunuh oleh pedang, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Lalu berkatalah Amazia kepada Amos, "Pelihat, pergilah, enyahlah ke tanah Yehuda, carilah makananmu di sana dan bernubuatlah di sana. Tetapi jangan lagi bernubuat di Betel, sebab inilah tempat kudus raja, inilah bait suci kerajaan." Jawab Amos kepada Amazia, "Aku ini bukan nabi, dan aku ini tidak termasuk golongan nabi, melainkan aku ini seorang peternak dan pemungut buah arah hutan. Tetapi Tuhan mengambil aku dari pekerjaan menggiring kambing domba, dan Tuhan berfirman kepadaku, pergilah, bernubuatlah terhadap umatku Israel. Maka sekarang dengarlah firman Tuhan. Engkau berkata, jangan bernubuat menentang Israel, dan janganlah ucapkan perkataan menentang keturunan Ishak. Sebab itu beginilah firman Tuhan, istrimu akan bersundal di kota, dan anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan tewas oleh pedang. Tanahmu akan dibagi-bagikan dengan memakai tali pengukur. Engkau sendiri akan mati di tanah yang najis, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan." Demikian firman Tuhan. Jemaat yang terkasih, ketika kita diperhadapkan dengan situasi dan kondisi untuk menyatakan kebenaran, maukah kita berkorban? Banyak orang akhirnya tidak mau menyuarakan kebenaran karena menuntut banyak pengorbanan. Pengorbanan yang dimaksud misalnya saja berkorban di hati. Oleh karena menyuarakan kebenaran, pasti banyak orang tidak suka kepada kita. Akhirnya kita makan hati karena omongan, hinaan orang lain yang sampai kepada kita. Bahkan banyak orang menjauh kita karena kita menyatakan kebenaran. Kita juga berkorban dari segi waktu, di mana waktu kita akan banyak tersita karena menyuarakan kebenaran. Kita juga berkorban dari pikiran, di mana kita akan selalu gelisah untuk memikirkan bagaimana caranya supaya kebenaran itu sampai kepada orang lain. Ketika kita tidak mau berkorban untuk menyatakan kebenaran itu, maka akhirnya kita menjadi penonton dari ketidakbenaran yang terjadi di hadapan kita. Kita tahu itu salah, kita tahu itu tidak benar, tetapi oleh karena kita tidak mau berkorban, akhirnya kesalahan itu terjadi di hadapan kita. Maka kita sama saja seperti pelaku ketidakbenaran tersebut.
Jika itu dibiarkan terus berlangsung dalam hidup kita dan akhirnya semua orang melakukannya, maka ketidakbenaran itu bisa berubah menjadi kebenaran dalam kehidupan sosial. Itu efeknya. Inilah yang terjadi dalam firman Tuhan hari ini. Pada waktu itu kerajaan Israel sudah terbagi dua. Kerajaan Israel Utara yang pusat peribadahannya di Betel, dan kerajaan Israel Selatan yang pusat peribadahannya ada di Yerusalem. Pada waktu itu di Betel ada seorang imam yang bernama Amazia. Diberitakan dalam firman Tuhan hari ini. Ada suasana, ada kondisi di mana Raja Israel Utara Yerobeam dan rakyat Israel tidak berkenan lagi di hadapan Allah. Mereka ditolak Allah oleh karena pemberontakan dan perbuatan mereka yang menduakan Allah. Jika kita lihat dalam 1 Raja-Raja 12 ayat 28 sampai 29, oleh karena ketakutan Raja Yerobeam atas dirinya sendiri dan kedudukannya, maka dia menyuruh bangsa Israel untuk menyembah lembu jantan yang dia buat sendiri dari emas. Ini terjadi. Bangsa Israel tahu ketika mereka menyembah patung lembu emas, maka mereka menduakan Tuhan dan itu Tuhan tidak sukai. Tetapi oleh karena mereka tidak mau berkorban, oleh karena mereka takut ditindas, dihukum oleh Raja Yerobeam, ada di antara mereka akhirnya jatuh ke dalam dosa. Menyembah Baal, menyembah dewa-dewa, menyembah patung lembu jantan yang dibuat oleh Raja Yerobeam. Mereka membiarkan suatu kesalahan, akhirnya semua orang melakukan itu dan seolah-olah ketidakbenaran itu menjadi suatu kebenaran. Tambah lagi Imam Amazia, di mana dia selalu menyuarakan nubuatan yang enak-enak saja, yang dianggapnya bisa menyenangkan hati raja, dan ketika raja senang dia mendapat upah mamon dari upayanya tersebut. Padahal yang disampaikannya itu semuanya adalah berita kebohongan. Amazia dengan sengaja menuduh dan memfitnah Amos, seolah-olah Amoslah yang memberitakan berita yang tidak benar tentang Raja Yerobeam dan bangsa Israel yang sudah ditolak oleh Allah. Seolah-olah Amoslah yang melakukan nubuatan hanya untuk mencari uang. Padahal diri Amazia itu sendirilah yang melakukan itu. Amos hanya melakukan tugas panggilannya, yaitu sebagai penyambung lidah Allah, sebagai penyampai pesan Allah. Di mana ketika bangsa Israel tidak mau bertobat dengan rajanya Yerobeam, maka Allah akan menghukum mereka. Yerobeam akan mati oleh karena pedang, dan bangsa Israel Utara akan terbuang ke negeri penjajah. Ini jelas dikatakan oleh Amos. Tetapi berita itu diputarbalikkan oleh Imam Amazia hanya untuk memperoleh keuntungan. Jemaat yang terkasih, ada beberapa hal yang hendak disampaikan firman Tuhan kepada kita hari ini.
Yang pertama adalah beritakanlah kebenaran dari Allah. Jemaat yang terkasih, saat ini kita diajak seperti Amos masa kini yang menyuarakan kebenaran, yang menyuarakan firman Tuhan. Amos menyuarakan berita kebenaran walaupun dia tahu harus berkorban, harus menanggung resiko yang berat. Bahkan firman Tuhan hari ini dia mendapatkan perlakuan yang tidak enak dari Amazia. Dia yang benar tetapi dituduh dia yang tidak benar. Dia diusir. Itu terjadi dalam firman Tuhan. Tetapi apakah Amos berhenti memberitakan firman Tuhan, berhenti menyatakan kebenaran? Tidak. Amos semakin nyaring menyuarakan berita kebenaran kepada bangsa Israel. Bukanlah nabi, bukan juga golongan nabi. Aku hanyalah peternak, pemungut buah ara di hutan yang kebetulan tanda kutip dipanggil Allah untuk memberitakan kebenarannya. Memberitakan hukuman kepada bangsa Israel. Jadi dengan demikian Amos berusaha menyadarkan kedudukan dan siapa dirinya Amazia. Dengan pengakuannya di ayat 14 sampai ayat 15. Dari sinilah kita belajar, saudara-saudari sekalian. Yang pertama kita belajar, jangan berhenti menyuarakan suara kebenaran karena resiko yang akan kita hadapi. Tugas tanggung jawab kita lah sebagai orang Kristen untuk menyampaikan kebenaran. Jangan pernah biarkan ketidakbenaran terjadi, tetapi berusahalah seperti lilin. Walaupun dia kecil, tetapi dia mau mengorbankan dirinya, memberi penerangan di sekelilingnya yang penuh dengan kegelapan. Amos juga demikian. Dia berkorban, dihina, diusir. Tetapi berita kebenaran firman Tuhan terus terpancar, terus disuarakan oleh Amos. Yang kedua, kita belajar jangan salah gunakan kedudukan kita. Jangan pernah salah gunakan kedudukan kita dengan mendiamkan ketidakbenaran terjadi di hadapan kita. Yang pada akhirnya banyak orang atau diri kita bisa melakukannya. Sebagaimana yang terjadi kepada bangsa Israel. Rajanya Yerobeam yang melakukan salah, tetapi ketika rakyat Israel mendiamkannya, akhirnya rakyat Israel jatuh ke dalam dosa. Demikian juga Imam Amazia yang menyalahgunakan kedudukannya, yang seharusnya dia menyampaikan berita kebenaran tetapi dia tidak melakukannya. Ingatlah, Tuhan berikan karunia kedudukan, posisi kepada kita, itulah sebagai anugerah. Allah berikan itu kepada kita karena Allah menganggap kita adalah orang yang dapat dipercaya, dapat menjadi perpanjangan tangannya. Jangan rusak kepercayaan Allah itu dengan menyalahgunakan kedudukan dan wewenang yang diberikan Allah kepada kita. Berubahlah. Yang ketiga, kita juga belajar dari bagian ini adalah jangan karena mengejar mammon
kita mendiamkan kebenaran. Jangan karena keuntungan sesaat kita mendiamkan kebenaran dan menyuarakan ketidakbenaran. Sama seperti Amazia yang tahu kebenaran tetapi tidak melakukannya hanya untuk mengejar mammon, keuntungan yang sesaat. Dia lebih takut kepada raja, kepada manusia daripada kepada Allah. Berlakulah seperti Amos, di mana dia tidak mengejar keuntungan dari panggilannya, tetapi dia melakukan kewajiban dari panggilannya. Kita terpanggil sebagai orang Kristen. Tugas dan tanggung jawab kitalah untuk menyuarakan kebenaran. Dengan kata lain, menyuarakan kebenaran tidak berbicara tentang seberapa banyak keuntungan yang akan aku peroleh. Tidak. Melainkan berbicara tentang sudahkah saya melakukan tugas saya, tanggung jawab saya sebagai orang Kristen atau sebagai orang yang dipilih Allah. Itu yang harus kita lihat dalam isi hati kita dan pikiran kita dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, firman Tuhan hari ini sampaikan kepada kita adalah selalu introspeksi dirilah. Jemaat yang terkasih, pernahkah kita mendengar filosofi jari menunjuk? Ketika kita menunjuk sesuatu, menunjuk arah kemana, menunjuk orang lain, maka jari kita akan berbentuk seperti ini, terjulur lurus ke depan. Tetapi 4 jari kita ditekuk ke dalam. Makna filosofi jari menunjuk adalah sebelum kita menunjuk orang lain, sebelum menunjuk kemana, terlebih dahulu pikirkan, terlebih dahulu introspeksi diri. Bukan hanya sekali, tetapi 4 kali kita harus introspeksi diri. Begitu juga yang hendak disampaikan firman Tuhan hari ini, di mana sebelum kita menuduh atau menunjuk seseorang, mari kita introspeksi diri. Inilah yang tidak dilakukan oleh Imam Amazia dalam firman Tuhan hari ini. Dia menuduh, dia memfitnah Amos, seolah-olah dia yang benar, tetapi justru dia yang melakukan salah. Kita diperingatkan firman Tuhan hari ini, mari berusahalah introspeksi diri dalam kehidupan kita. Jangan cepat menuduh, bahkan memfitnah orang lain. Kita sudah diperingatkan oleh Yesus dalam Lukas 6 ayat 41. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di matamu sendiri tidak engkau ketahui? Introspeksi dirilah dalam segala sesuatu kehidupan kita. Sehingga perbuatan kita menghidupkan orang lain, bukan sebaliknya mematikan orang lain. Perkataan kita menjadi berkat, bukan menjadi kutuk. Perkataan kita menyadarkan orang lain akan kesalahan, bukan menghakimi, bukan membuka aib. Perkataan kita membangkitkan semangat hidup, bukan menjatuhkan. Amin, kita berdoa.
Ya Allah Bapa kami, terima kasih firman-Mu hari ini. Kami diajarkan tentang Amos yang berani menyuarakan suara kebenaran, walaupun dia menghadapi berbagai kesulitan, diusir, dihina, tetapi dia menyelesaikan tugas panggilannya. Ajari kami Tuhan seperti Amos masa kini. Kami tahu ketika kami menyuarakan kebenaran-Mu, maka banyak tantangan yang akan kami hadapi. Mampukan kami Tuhan untuk menghadapi tantangan itu, supaya kami tetap menyuarakan kebenaran. Ketika kami mempunyai kedudukan wewenang, ajari kami Tuhan tidak menyalahgunakannya sebagaimana Amazia dalam firman Tuhan hari ini. Kami tahu anugerah-Mu itu dalam kehidupan kami. Ajari kami Tuhan memakai wewenang kedudukan kami seturut kehendak-Mu. Jauhkan dari hati kami membiarkan ketidakbenaran berlangsung di hadapan kami, tetapi ajari kami membawa orang-orang lain meninggalkan ketidakbenarannya. Ajari kami seperti lilin yang menerangi kegelapan di sekitarnya. Begitu juga Tuhan, hari ini kami diingatkan supaya kami selalu introspeksi diri dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, sebelum kami menuduh, sebelum kami berkata, terlebih dahulu kami introspeksi diri, melihat di dalam diri kami, sehingga kami dimampukan untuk berkarya melayani Engkau. Kami semakin dimampukan menghidupkan orang lain seturut kehendak-Mu, dan diajari kami Tuhan, hidup kami menjadi motivasi semangat bagi orang lain. Perkataan kami menjadi berkat, menjadi penyemangat bagi orang lain. Kami berdoa Tuhan terhadap saudara-saudari kami yang sedang berjuang untuk lepas dari berbagai penyakit yang dideritanya. Engkau Tuhan mendengarkan segala keluh kesah saudara-saudari kami. Berikan penyembuhan Tuhan. Berkati segala proses pengobatan, makanan dan minuman, vitamin, menjadi perpanjangan tangan-Mu, menghilangkan segala penyakit dari saudara-saudari kami. Yang sedang bergumul, berikan Tuhan kekuatan, berikan hikmat kebijaksanaan. Dan ketika saat ini ekonomi kami sangat susah, kami berdoa Tuhan, Engkau berikan rejeki, Engkau berkati pekerjaan tangan, pekerjaan pikiran kami, mendatangkan buah yang baik dan buahnya itu dapat kami pakai dalam hidup kami. Berkati setiap orang tua melakukan tugasnya sebagai orang tua yang benar seturut kehendak-Mu. Begitu juga setiap anak menjadi anak yang berbakti, anak yang takut akan Tuhan. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin.